Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah seseorang yang akan tunduk meminta maaf ke kamu dan menjadi versi terbaiknya. Jadi kita akan mencari tahu ya, siapakah dia seseorang yang akan tunduk meminta maaf ke kamu dan menjadi versi terbaiknya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembacaan, perlu diingat bahwa yang kita lakukan sekarang sifatnya energi general. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku, hasil readingan ini nggak usah ditelan bulat-bulat, ambil saja sisi positifnya. Dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, kalian langsung saja silahkan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke pembacaan energinya. Clarissa akan coba lihat ya di sini bagaimana energi dia seseorang yang ingin meminta maaf ke kamu saat ini. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, seseorang yang ingin meminta maaf ke kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki sisi emosional yang begitu besar jika dibandingkan dengan diri kamu. Bahkan ya, saya melihat ada beberapa di antara kamu tuh yang sering merasa terlukai karena kata-kata kasarnya, karena tindakannya yang begitu kejam yang sangat menyakitkan hati dan perasaan kamu. Tetapi ya, karena kamu sudah terlanjur banyak berkorban demi dia, sehingga sesakit apapun kamu masih berusaha mempertahankan hubungan ini dan berharap bahwa suatu saat semesta memberikan kemudahan jalan agar orang ini bisa berubah menjadi versi terbaiknya seperti yang akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat. Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Kita akan lihat ya. Wow, saya merasa ya, seseorang yang ingin meminta maaf ke kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah meninggalkan kamu di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dia. Dan pada saat itu kamu merasa kebingungan gitu, karena kamu tidak pernah melakukan suatu kesalahan, apalagi mengkhianatinya. Tetapi tiba-tiba orang ini ghostingin kamu secara sepihak di saat kamu masih belum begitu mampu untuk melupakannya. Memang rasa sakit itu masih melekat ya di dalam batin perasaan kamu sampai detik ini. Tetapi saya melihat dalam waktu dekat dia ingin menunjukkan kesungguhan hati dia untuk meminta maaf kepada diri kamu. Tapi ingat, semuanya tergantung dari hati nurani kamu. Apakah kamu mau menerima kembali atau tidak? Ya, mengingat orang ini pernah menyakiti perasaan kamu. Kita akan lihat lagi di sini bagaimana energi seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Kita akan lihat terlebih dahulu. Wow. Saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang dihantui rasa penyesalan atas segala kelakuan yang mungkin selama ini pernah membuat kamu merasa sakit hati, merasa terluka, ya, ataupun merasa marah terhadap dirinya dia. Sejatinya orang ini sama sekali tidak ada niatan buat menyakiti kamu, tetapi keadaanlah yang memaksakan dia, ya, membuat diri kamu menjadi emosi sama dia. Karena saya melihat orang ini tuh dia sejatinya sayang sama kamu, tetapi dia sering mengingkari janji yang telah dia buat. Bukan karena dia mempermainkan perasaan kamu, tetapi sepertinya banyak sekali penghalang yang terjadi, mulai dari pekerjaan, mulai jarak yang memisahkan kalian, atau urusan yang lain. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang ingin meminta maaf ke kamu dan menjadi versi terbaiknya. Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu
Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dan menjadi versi terbaiknya? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya meskipun kamu dan dia terikat dalam sebuah hubungan, tetapi orang ini tidak pernah menganggap kamu sebagai seorang pasangan. Kenapa? Karena dia lebih memilih ya, mementingkan waktu dia bersama teman-temannya ketimbang meluangkan waktu dia untuk pasangannya. Sehingga posisi kamu benar-benar merasa tidak dihargai sebagai seorang pacar, pasangan ya, atau kekasih. Ya, karena orang itu selalu menyepelekan kamu dan orang ini selalu memprioritaskan ya circle-circle-nya ketimbang waktu dia bersama kamu. Bahkan orang ini ya, dia selalu banyak drama ketika kamu menuntut ya waktu dari dia. Tetapi ketika teman-temannya membutuhkan dia, dia selalu ada. Jadi kayak kesannya kamu menjalin hubungan sama dia ini diperlakukan secara tidak adil. Kita coba lihat lagi guys di sini. Bagaimana energi seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Oke, saya merasa dia adalah seseorang yang sampai detik ini masih mencintaimu meskipun kamu dan dia sudah tidak berkomunikasi lagi. Dan saya melihat ya, saya merasa bahwa di sini ada kesalahpahaman yang sepertinya masih belum terluruskan ya, karena saya merasa bahwa kamu memiliki perasaan cinta yang begitu besar, saking besarnya sampai-sampai kamu terbakar api cemburu buta ya. Meskipun saat ini kamu dan dia sedang tidak berkomunikasi ya, tapi batin dia selalu mengingat kamu. Itu tandanya sampai detik ini ya, orang ini masih mengharapkan kehadiran kamu kembali di dalam hidupnya dia. Dan dia tahu ya bahwa dia memang pernah melakukan suatu kesalahan besar, tetapi dia berharap bahwa kamu tuh bisa memaafkannya. Itu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan coba cek bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya kurang bisa bertanggung jawab menjaga suatu komitmen atau hubungan yang sudah dia jalani bersama kamu. Karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, sudah beberapa kali orang ini berbohong ya di belakang kamu tanpa kamu sadari. Dan yang lebih parahnya, saya melihat beberapa di antara mereka sepertinya sering banget memanfaatkan kebaikan kamu tanpa kamu sadari. Gitu ya. Dan di sini saya melihat ya bahwa saat ini dia benar-benar merasa menyesal ya, dan dia ingin memohon-mohon ya kepada diri kamu agar kamu tuh memaafkan kesalahannya gitu. Karena ya mungkin dia menganggap hanya kamulah satu-satunya orang yang selama ini peduli terhadap hidupnya dia gitu. Karena memang saya merasa bahwa orang ini sepertinya masih menggantungkan ya hidup dia ke kamu gitu. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Bagaimana energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin kisah cinta yang sangat begitu rumit dengan diri kamu. Karena saya merasa bahwa kamu dan dia terlalu memaksakan diri menjalin hubungan meskipun kalian berdua sadar bahwa kalian ini banyak sekali perbedaan sifat dan karakter. Sebenarnya bukan menjadi suatu penghalang, asalkan kalian berdua sama-sama bisa menerima kekurangan satu sama lain. Tetapi yang menjadi kesalahan terbesar ya di dalam hubungan kalian, karena salah satu di antara kalian ini kurang bisa menerima ya kekurangan, kurang bisa ya menerima kekurangan pasangannya, sehingga membuat hubungan kalian saat ini semakin lama semakin rumit. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Bagaimana energi seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat? Wow,
Saya melihat dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu, ya. Dia merindukan kamu karena saat ini kamu sedang membatasi diri untuk tidak berkomunikasi dengannya. Kenapa? Karena saat ini kamu sedang merasakan rasa kekecewaan yang begitu berat ya sama dia. Kamu sudah mencoba berulang kali memaafkan dia, tapi tetap saja ya dia tidak ingin berubah menjadi versi terbaiknya. Sehingga saat ini tuh kayak kamu tuh bener-bener dihantui rasa trauma memaafkan dia, karena percuma gitu ya. Saat ini kamu memaafkan dia, pasti ujung-ujungnya dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Makanya kayak saat ini tuh kamu mendiamkannya dengan harapan agar orang ini menyadari kesalahannya, seperti itu. Dan bottom decknya kita lihat ya, bagaimana energi seseorang yang akan meminta maaf ke kamu dalam waktu dekat. Oke, saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya sudah berulang kali ya merencanakan sebuah pertemuan dengan kamu, tapi satu pertemuan pun masih belum terrealisasi, sehingga membuat diri kamu merasa dipermainkan ya, membuat diri kamu merasa kecewa, membuat diri kamu merasa ragu atau dilema terhadap dia. Kenapa? Karena kamu sudah terlanjur memberikan semua hati perasaan kamu untuknya, tapi orang ini ya sama sekali tidak pernah menunjukkan niat dia untuk datang bertemu kamu. Padahal ya dia sudah berulang kali ya merencanakan, tapi satu rencana pun masih belum ada yang terrealisasi. Oke. Dan kita akan coba lihat lagi guys. Saya akan coba lihat bagaimana ciri-ciri seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Kita akan lihat ya bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Oke, kartunya tidak beraturan ya, jadi saya akan coba tata dulu. Saya akan coba lihat. Oke, saya akan coba lihat bagaimana ciri-ciri seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Saya akan coba cek terlebih dahulu. Oke, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat pasif ya dalam menjalin suatu hubungan, sehingga membuat hubungan ini nampaknya tidak berkembang. Karena antara hubungan kamu yang dulu dengan hubungan kamu yang sekarang sama-sama saja. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan. Sedangkan kamu tuh berharap ya di dalam hubungan ini ada kemajuan. Tapi karena pasifnya dia dalam hubungan ini, sehingga membuat hubungan ini kesannya itu sama saja, tidak berkembang, bahkan membuat kamu akhir-akhir ini makin gak betah, ingin move on dari dirinya dia. Kayak gitu. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimana ciri-ciri seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimana ciri-ciri seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimanakah ciri-cirinya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Oke, saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya perayu ya. Dia orangnya menghalalkan segala cara termasuk merayu kamu demi mendapatkan kata maaf dari dari diri kamu ya. Tetapi saya melihat meskipun orang ini sering sekali meminta maaf ke kamu, tapi hal itu tidak menyadarkan dia untuk menjadi versi terbaiknya ya, seperti itu. Dan saya melihat dia terlihat begitu kekanak-kanakan ya. Kita cek lagi guys di sini. Bagaimanakah ciri-ciri detail dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimanakah ciri-ciri detail dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Kita akan lihat dulu ya. Wow, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang dihadapkan sama suatu masalah yang begitu besar ya. Dan saat ini dia sedang berusaha ingin meminta tolong ke kamu. Tetapi ya, karena dia sering menyakiti perasaan kamu, sehingga kayak kamu tuh merasa ragu ya, ingin menolong dia atau tidak gitu. Dan masalah yang dihadapi ini ya itu atas kesalahan dia sendiri
gitu ya. Jadi bukan kesalahan orang lain. Kita cek lagi di sini. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Saya akan coba cek lihat dulu ya. Wow, di sini ada kartu Ten of Pentacle. Saya melihat ya, beberapa di antara mereka sepertinya sudah memiliki keluarga. Entah kamu tahu atau kamu nggak tahu gitu. Karena pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini sudah memiliki ikatan ya secara sah bersama pihak yang lain. Artinya mungkin ya bisa saja kamu di sini sebagai pihak ketiga, atau mungkin bisa saja kamu nggak tahu gitu ya bahwa ternyata di belakang kamu orang ini sudah memiliki suatu hubungan gitu. Tapi dia bohong ya, nggak cerita ke kamu tentang diri dia yang sebenarnya. Kita cek lagi di sini. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu? Kita akan lihat dulu ya. Wow. Oke, di sini ada kartu Seven of Pentacle. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya sangat menyayangi kamu, tapi cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang terjadi di antara hubungan kalian. Gitu. Karena orang ini sepertinya kurang bisa memahami apa yang kamu inginkan ya. Karena orang ini tuh dia pribadi yang kurang peka terhadap pasangannya. Sehingga ya ketika kamu ingin membutuhkan sesuatu darinya, dia tidak pernah mengetahui ya. Kita akan lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu Knight of Swords. Saya merasa dia adalah seseorang saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berkonflik dengan kamu ya. Dia orangnya sangat keras kepala dan beberapa di antara mereka juga sepertinya NPD ya, Narcissistic Personality Disorder, selalu merasa bahwa diri dia adalah seseorang yang paling benar ya. Dan orang ini orangnya suka caper ya, suka cari perhatian kepada pihak-pihak yang lain. Itulah alasan kenapa saat ini kamu mulai nggak suka sama dia. Kita cek lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Oke, saya lihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya sangat begitu misterius ya. Meskipun kamu sudah menjadi pasangannya, tapi orang ini tidak begitu terbuka terhadap diri kamu, sehingga sering sekali memicu rasa kecurigaan yang terjadi dalam diri kamu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga di dalam suatu hubungan ya, keterbukaan itu sangat dibutuhkan ya. Kalau salah satu di antara kalian tidak mau terbuka, maka bisa dipastikan ya lama-lama hubungan kalian akan memudar dengan sendirinya. Kita lihat bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Oke, saya merasa, wow, di sini ada energi yang terbolak-balik ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang kecewa sama kamu. Mungkin karena kamu nggak mau memaafkannya, sehingga membuat orang itu merasa sakit hati, gitu ya. Sakit hati kepada diri kamu, gitu. Dia sadar bahwa dia ini telah melakukan suatu kesalahan, tapi yang membuat dia merasa menyesal. Kenapa kamu tuh tidak mau memaafkannya? Sehingga di sini tuh kayak ada semacam luka yang masih membekas ya. Ada luka yang masih membekas seperti itu. Dan bottom decknya kita lihat bagaimanakah ciri-ciri detail seseorang yang akan meminta maaf ke kamu. Wow, saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya royal ke kamu ya. Tapi dia ini tipikal seseorang yang sepertinya suka mengungkit-ungkit masalah yang sudah-sudah gitu ya. Jadi kayak misalkan kamu dan dia punya masalah di masa lalu dan masalahnya sudah selesai, itu suka dia bawa ke masalah yang baru
gitu. Padahal masalah yang dulu itu sudah usai, sudah selesai, dan semuanya udah beres, sudah clear gitu. Tapi orang ini suka mengungkit-ungkit masalah yang sudah-sudah, sehingga itulah alasan kenapa sampai detik ini hubungan kamu dan dia masih jalan di tempat atau tidak berkembang sama sekali. Dan di sini aku akan coba lihat ya guys. Saya akan coba lihat di sini. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu ke dia saat ini? Bagaimana energi kamu ke dia saat ini? Bagaimana energi kamu ke dia saat ini? Wow, rasa sakit hati. Jadi saya melihat ya, ada di antara kamu yang saat ini masih merasa sakit hati sama dia. Ada perasaan ingin dendam ya sama dia. Meskipun kayak kamu ini sudah berusaha memaafkan, tapi ketika kamu mengingat segala bentuk kelakuannya, itu membuat kayak kamu tuh ingin sekali ya membalaskan dendam ini gitu. Karena kamu sudah berusaha tulus, sudah berusaha jujur ya. Sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan gitu. Tapi tetap saja ternyata orang ini masih menyakiti perasaan kamu. Kita cek lagi. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Wow, energi kesedihan lagi ya. Saya melihat ya, saat ini kamu sepertinya sedang mempunyai trauma, dan trauma ini dihasilkan karena saya melihat kamu terlalu sering ya merasa dikecewakan ya. Kamu terlalu sering merasa dikecewakan sama orang-orang yang sudah kamu sayangi atau sudah kamu percayai. Sehingga membuat diri kamu tuh kayak saat ini jadi trust issue ya. Jadi kayak merasa tidak mudah percaya karena kamu terlalu sering dibohongi oleh orang-orang kepercayaan kamu. Kita coba cek lagi. Bagaimana kondisi energi kamu saat ini? Bagaimana kondisi energi kamu saat ini? Wow, saya melihat ya, ada di antara kamu yang saat ini ingin berusaha move on ya, ingin berusaha mengikhlaskan, melepaskan seseorang, dan kamu ingin berusaha move on, mencari kehidupan baru kamu yang lebih baik gitu. Tapi saat ini kayak kamu tuh ingin merasa sendiri ya, ingin sendiri dulu membahagiakan diri kamu gitu ya. Kita cek lagi. Bagaimana kondisi energi kamu saat ini? Bagaimanakah kondisi energi kamu saat ini? Bagaimanakah kondisi energi kamu saat ini? Bagaimanakah kondisi energi kamu saat ini? Wow, saya melihat ya, ada di antara kamu yang saat ini justru malah sedang dekat sama orang lain di saat kamu masih terikat hubungan dengan dia. Itu semua terjadi karena kamu sudah merasakan ketidaknyamanan lagi dengan hubungan lama kamu. Ya, dan rasa sayang kamu semakin besar ya di saat orang baru ini mampu membuat diri kamu merasa nyaman. Kita lihat lagi di sini. Bagaimanakah energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu saat ini? Kita akan lihat dulu ya. Wow, saya merasa bahwa kamu saat ini sedang berusaha ya mencari seseorang yang sepertinya telah lama hilang. Atau kamu saat ini sedang mencari seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu. Karena kok akhir-akhir ini dia tiba-tiba nggak ada kabar gitu ya. Tiba-tiba dia nggak menghubungi kamu gitu. Itu membuat diri kamu kayak jadi merasa semakin panik gitu. Karena kok ya rasanya itu aneh aja gitu ya. Awalnya biasa aja, tapi akhir-akhir ini ternyata orang ini justru malah menghilang. Kita cek lagi. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimanakah kondisi energi kamu saat ini? Bagaimanakah kondisi energi kamu saat ini? Wow. Saya melihat ya, mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang berbaikan dengan seseorang yang pada saat flashback ke belakang kemarin berkonflik dengan kamu. Ya, dan kamu menganggap bahwa semua yang terjadi itu merupakan pembelajaran diri agar kedepannya tidak terjadi kesalahan yang sama. Ya, dan saya melihat ya bahwa kamu memaafkan dia itu atas dasar hati dan cinta gitu ya. Karena meskipun dia sering menyebalkan ya, dia sering banget menyakiti perasaan kamu, tapi kamu nggak munafik ya bahwa rasa cinta dan sayang kamu ke dia ini masih begitu besar. Kita cek lagi, bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Oke.
Wow, saya melihat ya, saat ini kamu sepertinya sedang memikirkan ya, sedang menghadapi banyak masalah, sedang memikirkan hubungan kamu, sedang memikirkan kondisi kamu dengan sosialmu, sedang memikirkan kondisi pekerjaan kamu, memikirkan keuangan kamu gitu. Dan saya rasa ya bahwa saat ini kayak kamu tuh benar-benar membutuhkan sosok seseorang yang bisa menjadi self healing kamu, yang bisa menjadi support system yang baik buat kamu ya. Karena kamu saat ini benar-benar sedang berada di bawah tekanan ya. Tergoncang psikologis kamu seperti itu. Kita cek lagi di sini. Bagaimanakah energi kamu saat ini? Wow. Saya melihat ada di antara kamu yang saat ini sedang memimpikan suatu pernikahan atau mendambakan suatu pernikahan. Tapi jika melihat situasi hubungan kamu yang penuh dengan konflik gitu ya, kayak kamu tuh jadi merasa ragu antara mungkin gak sih gitu ya, aku tuh bisa bersatu dengan kamu, karena jika melihat kelakuan kamu saat ini tuh kayak rasanya gak mungkin gitu ya. Tapi di satu sisi aku tuh ingin gitu ya, mengingat mungkin usia kamu sudah bertambah, kamu menginginkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi pendamping hidupmu. Dan bottom decknya kita akan lihat ya bagaimana kondisi energimu saat ini. Wow, saya melihat ya, di sini ada beberapa di antara kamu yang merasa tertindas ya, capek berkorban, capek berjuang, tapi segala bentuk perjuangan pengorbanan kamu tidak pernah dihargai oleh seseorang yang kamu cintai. Jadi kayak merasa hidup ini kayak benar-benar sangat nggak adil gitu ya. Kenapa gitu? Hanya aku yang berjuang, kenapa hanya aku yang berkorban? Tetapi seseorang yang aku korbankan ini tidak pernah menghargai sedikit pun ya rasa kebaikan yang sudah aku berikan kepada dirinya dia. Oke, jadi seperti itu guys. Terima kasih banyak ya. Readingan ini sampai di sini aja dulu. Bagi teman-teman semuanya yang mau booking personal reading, kalian bisa langsung saja silahkan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman semuanya jangan lupa ya subscribe channel aku, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan ketika Clarissa upload video terbaru. Jadi agar kalian selalu mendapatkan updatean energi terbaru dari aku. Oke, terima kasih banyak ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.